Selamat sore kawan-kawan sekalian. Pada pertemuan kali ini kami ingin membahas mengenai artikel Coal as the National Energy Supplier. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini, artikel ini mempelajari tentang tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh industri batubara yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas sebagai penyedia energi nasional ke depannya. Kebutuhan energi yang ada di Indonesia ini semakin meningkat. Sebaliknya, ketahanan energi yang ada di Indonesia juga menjadi semakin kritis. Batubara memiliki target berbeda dengan produksi minyak bumi yang semakin menurun. Selanjutnya adalah pembangunan batubara Indonesia. Yang pertama ada perkembangan produksi ekspor dan konsumsi dalam negeri. Produksi batubara di Indonesia dilakukan oleh BUMN, perusahaan swasta asing atau domestik, termasuk perusahaan dengan skala kecil. Produksi batubara di Indonesia itu merupakan produksi dunia. Meski produksinya diekspor menuju negara industri Asia Timur serta ke Cina dan India. Batubara yang ada di Indonesia memiliki dominasi oleh lignit sebagai PLTU dan bahan bakar industri khususnya yang relatif lahap energi seperti semen, tekstil, dan metalurgi. Selanjutnya ada teknologi pemanfaatan. Batubara memiliki kandungan panas yang berbeda-beda dan mempengaruhi pembakaran serta pengangkutannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan panas batubara dengan UBC atau Upgraded Brown Coal yang dilakukan dengan mengurangi kadar air pada batubara yang berkalori rendah. Metode lain yang dikembangkan adalah CTL to liquid, yaitu proses mencairkan atau cold metan yang merupakan gas alam yang terdapat pada kedalaman tambang batubara. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ahmad Jidan, untuk pembangunan batubara di Indonesia. Dalam sektor ekonomi, yang pertama, produksi batubara tumbuh pesat di Indonesia karena cadangan yang besar dan teknologi eksploitasinya sederhana. Menurut CNBC Indonesia, situasi ini tercermin dari produksi batubara nasional di mana sampai September 2020 mengalami penurunan hingga 9,8% menjadi 418,47 juta ton dari 463,9 juta ton dari periode Januari hingga September 2019. Lalu ada produksi batubara memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dalam bentuk iuran tetap atau PBB maupun iuran produksi royalti. Dalam perkembangannya bervariasi tergantung pada besaran produksi, tarif presentasi royalti, kandungan kalori, maupun cara penambangan batubara yang dilakukan dengan menggunakan penambangan open pit atau underground. Terus ada royalti dari pertambangan masuk sebagai APBN, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP sebagian besarnya diberikan kepada daerah penambangan. Ketika PNBP migas, khususnya minyak bumi, menunjukkan penurunan PNBP batubara, menunjukkan angka yang cukup besar pada tahun 2007. Produksi batubara yang terus meningkat diiringi dengan harga batubara yang tinggi. Misalnya pada kurun 2010 hingga 2012, membuat PNBP batubara terlihat sangat besar. Di kalangan pemerintah, terdapat pandangan bahwa batubara layak untuk menjadi sumber PNBP yang di masa depan dapat menggantikan peran minyak dan gas bumi. Lalu ada di sektor lingkungan,
sektor lingkungan, pemakaian batu bara menjadi sorotan karena dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, batu bara lebih kotor. Namun, pembakaran batu bara juga menghasilkan emisi gas rumah kaca atau CO2 maupun abu terbang atau fly ash dalam jumlah cukup besar, yang dari segi lingkungan juga tidak sehat. Penambangan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah praktik pertambangan yang baik memberikan dampak kerusakan lingkungan yang luas di sekitar wilayah pertambangan, misalnya dalam kubangan bekas tambang yang tidak berubah bentuk. Permasalahan lingkungan dari batu bara juga sesungguhnya telah dimulai sejak penambangannya. Penambangannya yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah good mining practice memberikan dampak kerusakan yang luas di sekitar wilayah pertambangan. Misalnya dalam bentuk kubangan yang tadi setelah saya jelaskan, dalam kubangan bekas tambangan yang tidak direklamasi ulang. Terus kerusakan wilayah sungai yang dilintasi angkutan batu bara termasuk kepadatan arus lalu lintasnya telah menjadi di Sungai Mahakam, Barito, dan Musi. Indonesia mengikuti berbagai konvensi internasional mengenai lingkungan dan perubahan iklim, termasuk janji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari 41% pada tahun 2020. Pembakaran batu bara termasuk yang akan dihasilkan dari program-program pemerintah untuk membangun PLTU skala besar akan meningkatkan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Oke, lanjut. Pembangunan batu bara di Indonesia dalam sektor hukum. Peraturan pemerintah pada nomor 79 tahun 2014 pasal 10 mengamanatkan persyaratan energi untuk kebutuhan nasional dipenuhi pengurangan ekspor energi secara bertahap, terutama gas dan batu bara serta batas waktu untuk memulai ekspor. Mengenai pemanfaatan batu bara pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang pemanfaatan sumber energi batu bara untuk ketenaga listrikan dan industri pasal 12 ayat 1. Dalam pasal yang lain diamanatkan peningkatan pemanfaatan batu bara kualitas rendah untuk pembangkit listrik tenaga uap, mulut tambang, batu bara atau gasified coal, dan batu bara tercairkan atau liquefied coal, dan peningkatan pemanfaatan batu bara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri. Pasal 18 ayat 2 dan ayat 2D dan E. Peraturan pemerintah 2014 mengamanatkan juga mengembangkan infrastruktur pendukung industri batubara yang mencakup transportasi, penimbunan, dan pencampuran untuk mewujudkan pasar yang efisien dan dapat mensuplai kebutuhan dalam negeri secara terus-menerus. Analisis, temuan, dan kebijakan. Data cadangan produksi, ekspor, serta konsumsi dalam negeri dari batubara Indonesia memperlihatkan gejala yang tidak sehat dari segi ketahanan energi. Data cadangan atau reserves produksi, ekspor, serta konsumsi dalam negeri dari batubara Indonesia memperlihatkan gejala yang tidak sehat. Cadangan batubara Indonesia tidak besar dibandingkan yang dimiliki oleh Cina, Amerika Serikat, dan sebagainya. Namun batubara yang diproduksi juga terlalu besar. Juga porsi ekspor batubara Indonesia sekitar 70 hingga 80% dari produksi. Adalah terlalu besar untuk sebuah negara yang mengalami permasalahan kekurangan pasokan energi di dalam negeri dibandingkan negara-negara yang memiliki cadangan dan produksi batubara lebih besar. Indonesia adalah anomali karena menggunakan sebagian besar produksinya untuk diekspor. Porsi ekspor batubara di Indonesia terlalu besar untuk yang tadi udah. Dari sisi ketahanan energi, baik tingkat produksi maupun pangsa ekspor batubara Indonesia perlu dikritisi juga. Lalu ada dari segi ketahanan energi, batubara diharapkan menjadi tulang punggung pasokan energi nasional ke depan, namun kesiapannya menghadapi sejumlah tantangan. Analisis, temuan, dan kebijakan. Pertama ada DMO dan pemerintah dalam negeri. Dimulai oleh pemerintah Indonesia. DMO-nya hanya terbatas hanya untuk menjamin ketersediaan batu bara dalam negeri untuk jangka yang pendek. Padahal kebijakan DMO akan sangat bermanfaat untuk menjamin kebutuhan batu bara dalam negeri. Nah, untuk mengamankan pasokan batu bara dalam negeri jangka panjang, dalam negeri perlu diubah menjadi lebih menjadikan
pemenuhan batu bara dalam negeri sebagai prioritas, bukan hanya sekedar presentasi dari produksi. Lalu ada pembatasan atau pengendalian ekspor. Ini bertujuan untuk mengamankan ketersediaan batu bara dalam negeri dalam jangka panjang. Pembatasan ekspor ini maupun pengusaha pertambangan dan dapat menimbulkan PHK tenaga kerja. Pembatasan kebijakan ekspor ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-ekonomi seperti perlindungan lingkungan. Walaupun pembatasan ekspor sulit dilakukan karena bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas, namun beberapa butir dari artikel 20 dari GATT dapat dijadikan pijakan untuk pengendalian ekspor batu bara. Selanjutnya ada kebijakan pengurasan ini dapat digunakan untuk pengendalian produksi sehingga berdampak baik terhadap lingkungan dan menjamin ketersediaan batu bara untuk generasi mendatang. Pertambangan pusat maupun daerah. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan mulai menertibkan izin usaha pertambangan yang semakin menjamur karena disitulah eksploitasi bermula. Lalu ada aspek ekonomi lingkungan dan infrastruktur. Produksi batu bara telah membuat batu bara dibatasi, maka akan mengurangi keuntungan tersebut. Pemakaian batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat tinggi, tetapi pemakaian Indonesia relatif kecil dibandingkan negara lain. Sehingga Indonesia perlu menyiapkan sarana dan prasarana pemanfaatan batu bara. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah produksi batu bara Indonesia tidak seimbang dengan cadangan batu bara Indonesia yang kecil. Indonesia itu produksinya banyak banget, dan kita itu semuanya itu rata-rata diekspor. Ekspornya itu sebesar 80%. Nah, pemanfaatan batu baranya ini juga berdampak buruk terhadap lingkungan karena batu bara itu termasuk bahan bakar fosil dengan emisi terbesar dibandingkan dengan gas atau minyak bumi. Kemudian, sarana dan prasarana Indonesia itu belum mencukupi dan Indonesia perlu untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk kedepannya agar mencukupi pemanfaatan batu baranya. Kemudian batu bara diharapkan menjadi tulang punggung energi nasional untuk menjaga ketahanan energi Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi. Nah, Indonesia itu perlu untuk mengembangkan depletion policy untuk mengendalikan produksi dan mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan pengendalian produksi dan ditetapkan sejak licensing. Licensing adalah pemberian surat izin penambangan batu bara. Kemudian Indonesia perlu untuk mengurangi ekspor dengan pajak untuk mengamankan ketahanan energi. Nah, ini balik lagi ke poin tadi. Indonesia itu terlalu banyak produksi dan semuanya itu dipakai untuk ekspor. Kemudian, kebijakan DMO diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bukan persentase dari produksi. Nah, selama ini tuh DMO Indonesia itu merupakan persentase dari produksi. Padahal seharusnya DMO itu adalah sebuah kuota yang diarahkan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk energi. Nah, kemudian Indonesia perlu memanfaatkan batu bara untuk memberi nilai tambah pada ekonomi. Maksudnya apa nih memberi nilai tambah? Nah, memberi nilai tambah ini maksudnya adalah Indonesia sejauh ini kan hanya mengekspor batu bara mentah untuk dibakar. Padahal kita bisa mengolah batu bara menjadi semen atau baja. Dan pengolahan tersebut meningkatkan nilai tambah pada ekonomi. Selain itu, kita juga perlu menerapkan teknologi batu bara bersih di luar PLTU. Nah, teknologi bersih ini untuk produksi, untuk nilai tambah tadi itu. Kemudian, Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk melayani kebutuhan dalam negeri. Karena penduduk Indonesia yang terus bertambah, sehingga kita harus terus mengembangkan infrastruktur agar tidak kewalahan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.